Sebelum kita membahas ini, prestasi tertinggi yang pernah Raihan dapat di dunia perlombaan robotik ini apa? Gold. Gold. Itu tingkat apa? Nasional. Tingkat nasional. Penyelenggaranya luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, tepuk tangan dulu. Medali emas. Ya, jangan dong, subscribe dulu. Jangan lupa subscribe. Mantap. Itu gratis. Jangan lupa subscribe itu gratis. Juara robotik aja subscribe, masa kalian nggak? Gitu kan ya? Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai masuk di fase PTM ya, PTMT. Jadi di PTMT ini alhamdulillah siswa sudah mulai bergabung ke sekolah. Walaupun masih sangat dibatasi, agak sedikit berbeda ya. Tadi sudah dijelaskan kalau kita lagi PTM, yang pertemuan tatap muka. Jadi kalau sebelumnya kita melakukan Aras Talk Show ini menggunakan Microsoft Teams, hari ini kita bisa ketemu. Nah, dengan siapa kita bertemu hari ini? Mungkin bisa perkenalkan diri ya. Kan bisa sebutkan tadi Raihan. Mungkin bisa lengkapnya apa dan ini apa ini? Nah, ini apa ini? Silakan. Saya Raihan Rizky Hamida Wicaksana, bisa dipanggil Raihan. Okay. Dan saya salah satu juara lomba robotik di Korea di tahun 2021. Robotik di Korea tahun 2021. Jadi tahun ini dong? Iya. Tahun ini perlombaannya. Han, biar semuanya bisa lihat wajahnya Raihan. Sebentar, Master mundur dulu ya, agak jauh dulu. Raihan mungkin bisa buka sebentar terus lihat ke kamera ini ya. Dan gitu, jadi Master mundur dikit dulu, buka sebentar. Kilometer ya. Jadi ini Raihan pemenang bronze ya. Iya. Bronze medal di International Robotik Korea. di Korea. Iya. Ya, di Korea. Silakan dipakai lagi maskernya. Nah, kita patuhi protokol kesehatan ya. Han, sudah sering lomba robot? Sering? Dari kelas 3. Dari kelas 3 SD? Yang di Darussalam. Oh, SD-nya di sini juga, di SD dari Darussalam juga. Iya. Dan itu sudah sering mengikuti lomba robot tingkat kota, provinsi, nasional dan internasional sudah sering. Udah sering. Oh, sudah sering seperti itu. Apa nih yang menginspirasi Raihan untuk terjun di dunia robot? Itu robotik sangat menarik dan hobi saya juga. Hobi. Di sisi apanya Han yang menarik? Karena Mr. Rizky sendiri lebih suka olahraga ya, lebih suka olahraga. Jadi tidak punya ketertarikan dengan dunia seperti ini sehingga bingung nih apa sih yang menarik di dunia robotik seperti ini? Karena saya suka mencari ilmu yang banyak dan saya dari kecil itu udah dilatih sama mama saya untuk merakit dan untuk mencari lebih banyak tentang ilmu. Sebelum kita membahas ini, prestasi tertinggi yang pernah Raihan dapat di dunia perlombaan robotik ini apa? Gold. Gold. Itu tingkat apa? Nasional. Tingkat nasional. Penyelenggaranya luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, tepuk tangan dulu. Medali emas tingkat nasional.
Ya, itu SD apa sudah di SMP? SD. Oh, di SD ya? Kelas 3 SD, Mbak ikut robotik itu kelas 3 SD kan? Iya. Dan langsung dapat gold. Itu pertama kali saya ikuti lomba itu soccer, robot soccer. Oh, Jadi, kayak bikin robot yang main bola itu. udah dari panitia kita disediain robot soccer itu ya sama kayak main bola gitu, udah disediakan sama panitia. Kita sewa dan kita mainkan saja. Oh, kita memainkan, bukan merakit. Bukan. Oh, oke. Jadi fasilitas robot dan bola dan lapangannya sudah dari panitia. Iya, sudah. Oh, berarti yang kita lakukan di situ lebih kepada setting codingnya di situ, mengatur settingan atau hanya skill permainan seperti main game saja. Skill permainan aja. Oke, itu ketertarikan dan mulai ceritakan tentang ini Ryan. Ini robot apa ini? Kok kayak ini ya? Kalau Mr. Rizky lihat ini seperti yang itu ya, kayak truk. Ini ya truk tapi Mungkin bisa dimiringin sedikit Han, biar terlihat lebih jelas. Ini hati-hati angkatnya ya. loh. Ini ya apa namanya, penonton YouTube SMP Ridha Al-Salam and robot. Yang pertama, nama robot ini Ya kalau isolation and disability robot kalau Isolation and Disability robot. Robot. Ini robot ini diciptakan untuk membantu Orang isolasi. orang-orang yang sedang melakukan isolasi, baik itu faktor COVID ataupun apapun itu yang menyebabkan dia isolasi, dan orang-orang yang disabilitas. Apa yang dilakukan sama robot ini? Robot ini akan bekerja untuk pertama robot ini untuk mengambil sampah yang di dalam rumah. Orang yang di dalam rumah yang punya rumah taruh sampahnya di sini, nanti dikontrol pakai remote, dikontrol pakai remote keluar dan diambil sama tukang sampah. Jadi pakai remote, robot itu datang ke, katakanlah ini bukan doa ya, katakanlah Mr. Rizky disabilitas nih, duduk di sini nih, punya alat robotnya dari Raihan nih, Ya. terus main, datang ke sini tuh sampahnya ditaruh di atas ini, di sini kan ya? Di dalam. Oh di dalam, di dalam ini, terus dimainkan, diarahkan keluar. Iya, siap. Nanti di luar itu baru akan ada orang yang ambil, Ya. terus baru kembali lagi. Iya. Oh gitu. Ya udah. Dan kerja robot ini ada dua, yang satu tadi udah membawa tempat, yang satu lagi untuk mengambil paket dan menaruh paket dari ojol dan kurir-kurir yang lain. Wah, update sekali ya. Jadi kalau misalnya yang di rumah yang lagi isoman lagi ya, yang isolasi, aduh, kan nggak boleh kontak fisik ya, takut tertular COVID, jadi tidak boleh kontak fisik. Jadi mobil robot ini dikirim ke depan, terus kalau ini mohon maaf ini tadi tempat sampah ya, ini tempat naruh sampahnya di sebelah sini, ini tempat naruh barang yang dibeli online. Iya. Bentuknya seperti apa? Kecil, kotak kecil. Oh, nanti dijepit di sini. Enggak, di Oh, dalam. Oh, di Taruh sini. dalam. Dimasukin ke dalam. Maaf. Ini sebagai contoh. Oke. Ini contohnya, barangnya beli, terus masukkan ke sini, kemudian dia otomatis tertutup, dan ini diantar ke yang sedang isolasi. Iya. Dan ini tanpa ada sentuhan dari si ojolnya. Artinya dari luar, dari dalam rumah bisa dioperasiin untuk ini terbuka sendiri kan ya? Iya. Oke. Bagi yang belum tahu ya, di SMP Ridha Al-Salam itu kita punya channel YouTube untuk memberi informasi terkait dengan prestasi anak-anak, terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah di SMP Ridha Al-Salam, dan ini salah satunya. Memang kontennya adalah namanya Aras Talk Show ya, dia membahas
kadang esai, kadang tulisan anak-anak, kadang prestasi. Dan ini kali pertama, nah ini Raihan adalah tamu pertama kita, siswa di SMP Darussalam yang kita undang untuk Aras Talk Show dengan prestasi yang luar biasa, meraih medali perunggu tingkat internasional ya, bukan nasional, tingkat internasional di Korea. Dan perlombaan ini online ya, untuk membuat robot ini membantu orang-orang yang disabilitas, terus kemudian isoman. Itu dari mana ide itu muncul? Dari berdua sama teman saya, dan untuk berpikir, oh kenapa kita nggak bikin robot untuk orang isolasi yang di rumah. Kenapa pakai itu yang pertama tadi. Yang kedua, kan kakek-kakek disability itu tidak kuat jalan, makanya kita menciptakan ini. Keren sekali ya. Dunia, kalau saya bilang ini dunia terbalik. Tapi sebelumnya agak kurang nyaman pakai ini, saya ganti masker aja. Oke. Jadi kenapa saya bilang keren sekali atau dunia terbalik barusan ya? Bayangkan ketika kita kecil ya Han ya, orang tua, keluarga itu yang memikirkan kita, ya, nangis terus apa kali ini disuapin makanan, nangis, buang air kecil kali ini diperiksa. Raihan umur berapa sekarang? 14 tahun ya, Raihan usia 14 tahun udah mikirin untuk warga-warga yang sudah usia lanjut. Tidak hanya usia lanjut ya, tidak usia lanjut, tetapi juga dalam kondisi pandemi seperti saat ini yang terpapar COVID ataupun tidak mesti COVID, sakit-sakit yang lain yang tidak memungkinkan untuk berinteraksi dengan orang. Raihan menciptakan ini dengan temannya. Ini suatu hal yang luar biasa. Ada kepedulian yang luar biasa dari Raihan terkait dengan orang-orang yang mungkin di sebagian daerah yang lain tidak terlalu dipikirkan ya, hanya ini dimunculkan. Kategori Raihan itu kalau tidak salah tuh senior ya. Iya. Apa tuh? Ada berapa kategori? Yang senior, kedua yang kuliah masih bisa. Oh, senior ini kategori SMA berarti? SMA, SMP ya. Oh, SMP dan SMA gabung satu kategori itu. Oh, artinya orang Indonesia ada yang dapat gold juga. Ada. Oh, luar biasa. Keren. Kalau ini apaan? Itu buat izin angkat ya? Oh, buat itu buat menyemprotkan atau mensterilkan ruangan biar memakai disinfektan biar steril dari kuman-kuman. Oh, di mana taruhnya disinfektannya? Ada alatnya di rumah tapi saya nggak dibawa hari ini. Oke, nggak apa-apa. Di mana taruhnya disinfektannya? Ini di sini, nanti disemprotkan ke atas. Disemprotkan ke atas? Iya. Biar menyebar gitu. Oh, seperti apa namanya? Kalau kita di taman gitu ya, kan ada yang penyemprot rumput yang seperti itu, kuncinya nguap seperti itu. Iya. Oh. Memang diminta 2 karya? Enggak, bebas, mau 1 atau 2, mau 3. Mau 1, mau 2, mau kecil, mau besar nggak masalah. Nggak masalah. Oh, luar biasa. Semakin besar robotnya semakin juara dan semakin dinilai kreatifannya. Semakin besar, semakin diasumsikan kreatif dan nilainya akan lebih baik. Iya, lebih baik dan lebih bagus. Oke. Han, apa yang bisa Raihan sampaikan? Ini prestasinya ini bukan prestasi sekolah. Makanya jujur aja waktu dapat informasi dari wali kelasnya Raihan bahwa Raihan juara, dapat bronze medal gitu ya. Itu perasaannya kepala sekolahnya ini gimana ya? Bingung untuk menjelaskan. Yang pertama, dia mewakili Indonesia, betul ya? Betul. Dia mewakili Indonesia untuk perlombaan ini ya, dan dapat medali perunggu. Dan memang di zaman masa pandemi seperti ini banyak sekali perlombaan-perlombaan yang diikuti oleh banyak siswa yang kadang tidak terdeteksi ya oleh pemerintah
Dan jujur saja ini aja hampir tidak terdeteksi oleh sekolah ya. Karena daftar sendiri dan sebagainya, sehingga kita butuh dapat informasi yang banyak. Dan ini Pak Reski ini sebagai kepala sekolah mewakili juga pemerintah yang mewakili ini, terima kasih banyak Rehan ya, untuk prestasinya yang luar biasa ini mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada Ananda Raihan Rizky Hamizan, siswa SMP Arido Assalam Cinere, Kota Depok. Bapak sangat bangga, Bapak apresiasi atas prestasi Ananda dalam event yang bergengsi tingkat dunia dan internasional. Nanda Raihan ternyata berhasil mendapatkan bronze medal dalam lomba robotik dunia. Bukan kota, bukan negara, dunia. Eventnya namanya International Youth Robotic Competition tahun 2021 di negeri orang, di Korea. Jadi Bapak bangga dan sekaligus mengucapkan selamat kepada Ananda dan tentunya yang berbahagia kedua orang tuanya, keluarga dan juga para guru dan sekolah Arido Assalam di Cinere. Kami, atau saya, Wali Kota Depok Muhammad Idris, berbangga dan sekali lagi mengucapkan selamat dan sukses kepada Ananda. Semoga ini menjadi event, kesempatan, peluang sekaligus untuk mendorong Ananda semakin inovatif di dunia robotik, khususnya robotik internasional, dan juga tentunya bidang-bidang keilmuan yang lainnya yang menjadi bakat yang dimiliki oleh Ananda. Sekali lagi selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok, ingin mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih Ananda Raihan Rizky Hamizan, peserta didik SMP Arido Assalam Cinere, Kota Depok, yang telah sukses meraih bronze medal dalam lomba robotik dunia, yaitu International Youth Robotic Competition di Korea. Keren. Semoga prestasi yang diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya. Saya turut bangga dan anak-anak pelajar Kota Depok yang telah bersumbangsih dalam kemajuan teknologi bangsa. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini hal yang luar biasa ya. Cuma sekali lagi ya seperti tadi Mr. Reski sampaikan ya, kita berdoa mudah-mudahan pandemi cepat selesai ya. Pandemi cepat selesai. Jadi tidak hanya kita bisa belajar, kita juga bisa berbagi ilmu dengan yang lain ya. Dan mungkin wawancara ini malah mungkin bisa kita tampilkan di aula, disaksikan oleh banyak siswa. Maunya sih seperti itu ya. Namun karena kondisi seperti ini, ada media yang baru kita lakukan adalah dengan YouTube channel ini ya. Jangan lupa subscribe. Nah, ya kan? Bilang dong, subscribe dulu. Jangan lupa subscribe. Mantap. Itu gratis. Jangan lupa subscribe itu gratis. Juara robotik aja subscribe, masa kalian enggak? Gitu kan ya? Ya kan? Sudah berapa perlombaan yang kalian ikuti? Dari SD kan mulai ya? Tadi yang bola, terus? Bola, terus kreatif. Oh, apa ini? Kreatif yang. Oh, ini kategori kreatif nih? Iya. Oke, terus? Terus ada sumo. Hah? Robot sumo. Sumo? Yang Jepang? Oke, ngapain itu? Itu kita adu kekuatan robotnya. Oke. Dengan lawan. Kalau lawannya itu jatuh ke rantai atau mengeluarkan garis, itu lawannya kalah. Kalau kita masih ada di tempat, itu berarti menang. Beratnya harus sama? Sama, harus sama. Ada kategori beratnya ya? Iya. Ada gitu lomba seperti itu ya? Dan itu yang diuji apa itu? Kekuatan rakitannya? Kita udah disediain sama panitia. Oh gitu, ini alat dan barangnya, terus kita ngerakit seperti itu aja? Iya. Bentuknya seperti manusia atau seperti ini juga?
gini juga, tapi dia agak kotak, terus ada buat wirid, buat melindungi diri gitu. Jadi robot lawan dan robot kita. I see. Dari Indonesia berapa banyak timnya yang ikut? Banyak, hampir seluruh kota Ada yang ikut. ada. Oke. Ini ada wali kelasnya Raihan. Kita undang. Masuk sini. Hari ini kita lanjut ya. Tadi kita sudah mengundang wali kelas dari Raihan yang harus meninggalkan ruangan dulu sebentar karena beberapa siswanya belum dijemput. Nah, inilah profesi guru ya. Kita tidak bisa meninggalkan siswa kita yang belum dijemput oleh orang tuanya sebagai QA ya, quality assurance, bahwa inilah jaminan yang kita berikan kepada orang tua gitu ya. Jaminan kepada orang tua. Kita kembali ke Raihan dan Pak Suryadi sebagai wali kelas. Tentu kita tidak pengen ya Pak Suryadi bahwa prestasi ini hanya dimiliki oleh 1-2 siswa aja dari SMP Dar es Salaam. Sebagai wali kelas, apa yang akan Pak Suryadi motivasi lakukan kepada anak-anak yang lain selain dari Raihan tentunya? Silakan. Karena saya kan kebetulan megang wali kelas baru ya, jadi artinya saya belum mengetahui potensi Ananda saya gitu, anak-anak siswa saya gitu. Yang lainnya ya? Iya, yang lainnya. Dan kebetulan saya komunikasi dengan orang tua juga terkait dengan apa sih yang bisa kita kembangkan atau yang bisa kita tampilkan di anak-anak gitu kan. Dan alhamdulillah mereka itu support dalam artian wali kelasnya yang dorong. Jadi mereka orang tua itu ingin wali kelas itu mendorong untuk anak-anak mengikuti lomba. Padahal banyak potensi yang di kelas 9 ini banyak yang juara ya, terkait dengan esai, penulisan esai, terus pantun, terus storytelling dan sebagainya. Itu seharusnya mereka inginnya wali kelas yang mendorong anak-anak tersebut gitu. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini ada beberapa lomba yang memang siswa kelas 9 ini mengikuti gitu kan. Artinya mengikuti secara mandiri lomba tersebut, dan kendalanya terkait dengan memang online gitu kan, terus nggak bisa tatap muka gitu. Tapi itu nggak jadi masalah, mereka tetap semangat. Kemarin lapor ke saya beberapa siswa untuk mengikuti lomba gitu kan. Bahkan saya dorong, ayo ikut lomba, kalian mau kemana nih, SMA gitu kan, mau ke Dar es Salaam silakan. Kalau misalkan orang tua kalian ingin di luar, pesantren kah, di SMA juga, kalian harus punya potensi yang bisa kalian kembangkan dan kalian bisa banggakan di SMA nanti. Karena bukan hanya akademik, bukan hanya donasi, tapi dengan prestasi itu bisa menjadi syarat untuk masuk SMA. Hanya itu ya, maksud saya tambahkan sedikit, pilihan masuk SMA itu pilihan orang tua dan siswa. Jadi kita tidak bisa membatasi itu, walaupun kita sendiri tentu pengennya anak-anak melanjut naik kelas ya ke SMA gitu. Iya, betul. Namun ketika Ananda ya, kayak Raihan dan teman-teman yang berprestasi seperti yang Pak sudah disampaikan tadi, masuk ke sekolah manapun, Raihan ke pesantren, saya dengar mau ke pesantren ya, Iya. Melanjutkan. Dari situ kan orang menanya, wah luar biasa nih murid yang satu ini, dari mana SMP-nya? Itu pasti kan ada pertanyaan. Iya, pasti. Maka di situ akan muncul, oh ini dari SMP Arida Al Salam nih. Nah ini sebagai Raihan akan jadi brand ambassador dari SMP Arida Al Salam itu sendiri ketika nanti lulus meninggalkan bangku kelas 9, mau di sini ataupun di luar, akan menjadi wajah dari SMP Arida Al Salam. Tadi nanya sama Raihan apa nih mau dimotivasi ke teman-teman yang lain nih, ke adik-adik yang lain kalau pengen menggeluti dunia robotik juga. Nah kalau dari wali kelas kan harusnya bisa nih motivasi yang lain nih. Sebenarnya sih kalau motivasi ya, itu kita hanya motivasi untuk maju tidaknya itu adalah siswa gitu kan. Artinya ketika kita mencontohkan ini loh, Raihan sudah bisa seperti ini loh. Masa kalian sih nggak bisa sih? Kalian punya potensi yang baik gitu kan, yang kedepannya tantangan itu luar biasa gitu kan. Akhirnya mereka terpikir, oh ini Mister, nanti kalau ada lomba insya Allah saya ikut gitu. Okay. Jadi itulah dorongan motivasi yang wali kelas bisa berikan, saya yang bisa berikan. Han, ada sebuah pertanyaan. Tidak ada satu individu pun yang terlahir di dunia bodoh. Setuju nggak? Yang keras orangnya.
Setuju. Karena kalau pernah setuju, nggak yakin nggak ya? Yakin nggak? Yakin. Bahwa tidak ada yang bodoh. Iya, setuju. Namun mungkin belum ketemu potensi maksimalnya di mana. Untuk Raihan, ini kita nggak kepikiran ya. Karena bagi kita Lego hanya sebatas mainan. Di tangan Raihan dan temannya, Lego jadi robot dan bisa membawa nama Raihan, tidak hanya nama Raihan, nama Indonesia ke ajang internasional Korea. Ini luar biasa. Mudah-mudahan siswa-siswa kita yang lain juga bisa mendapatkan jati dirinya, yang menemukan passion itu ada di mana. Jadi kita ini udah setelah Raihan ini kita akan mengundang nanti salah seorang siswa lagi, dia jagonya panahan. Ini jadi tema Arastalk ini setelah Raihan kita akan mengundang anak-anak yang berprestasi, kemudian kita kembali lagi ke format diskusi yang dengan esai tadi ya. Untuk itu Raihan, sebelum kita tutup ini sekali lagi Pak Reski, Pak Suryadi selaku guru dan kepala sekolah di SMP Arida Al-Salam bangga banget sama Raihan atas capaian Raihan. Itu yang pertama. Yang kedua, minta maaf. Saya harus sportif, kita harus sportif minta maaf. Kenapa minta maaf? Karena selama persiapan ini dengan kondisi pandemi kita nggak bisa dampingi Raihan. Kita nggak bisa dampingi Raihan. Akhirnya Raihan dengan orang tua, dengan komunitas mengikuti kegiatan ini. Karena mobilitas kita juga terbatas sebagai guru. Kalau kita kemana-mana nanti khawatirnya nanti berinteraksi dengan yang lain, malah yang lain tertular dengan kondisi ini. Jadi mohon maaf sekali lagi. Rasa bangga kami ini pada Raihan yang luar biasa, berprestasi terus, jangan putus asa. Nah pesannya dari tadi Pak Suryadi pas kita lagi off juga bilang, benar prestasi non akademiknya luar biasa, tapi untuk bisa lulus dari SMP Arida Al-Salam atau SMP yang lain harus akademik juga ditingkatkan. Itu dari saya, prestasi akademik juga harus ditingkatkan. Dari wali kelas juga sudah menyampaikan, dari Raihan dunia sudah mulai ditaklukkan dengan robot. Kali ini Raihan juga harus bisa menaklukkan diri Raihan dengan bisa juga menjadi yang terbaik di kelas. Bisa dong ya? Bisa. Mantap. Kelas. Dan tetap Pak Raihan ya, untuk bisa lebih maju, ini ada rekam digitalnya. Nanti kita suatu hari nanti Raihan bisa lihat lagi bahwa Raihan punya janji Raihan akan berprestasi tidak hanya di robotik tapi juga di akademik. Kita tutup sesi Arastalk hari ini, edisi khusus kita bisa live PTMT ya, ada pertemuan tatap muka terbatas, jadi kita bisa mengundang bintang tamu kita di sini, Raihan, siswa SMP Arida Al-Salam yang juara peringkat 3 lomba robotik internasional Korea Seoul International Robotic Championship in Seoul 2021 online. Sekali lagi selamat. Insya Allah ini akan menjadi catatan yang luar biasa di CV Raihan, dan kita doakan mudah-mudahan ke depan akan lebih maju lagi, terima di sekolah yang diinginkan, bisa berprestasi sampai di dunia perkuliahan, dan bisa juga membanggakan bangsa Indonesia nanti ketika sudah mulai bekerja. Selamat untuk Raihan, salam kepada orang tua. Kita tutup hari ini dengan sama-sama baca Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di edisi selanjutnya. Bye. Bijak.